Yo nakama, selamat datang kembali di Lautan Impian dan Pertualangan Tanpa Akhir. Bersiaplah, karena kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi misteri, teori gila, dan momen-momen epik dari dunia One Piece yang selalu bikin kita penasaran. Layar terkembang dan pertualangan pun dimulai. Mentari Elbaf yang perkasa memancarkan sinar di atas medan perang yang kacau. Bau mesiu, darah, dan petir yang membakar bercampur di udara, menciptakan aroma peperangan yang khas. Di tengah hiruk pikuk pertempuran antara aliansi topi jerami dan para raksasa melawan para ksatria suci yang misterius serta menakutkan, sesosok pria berambut perak dengan kacamata khas berdiri tegak. Ya, Skuper Gaban, mantan kru Raja Bajak Laut Roger. Kehadirannya bagaikan kilatan petir di siang bolong yang mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Sommer salah satunya. Salah satu ksatria yang sebelumnya tampak tak terkalahkan dengan kemampuan regenerasi yang mengerikan. Dia pun shock dan tak bisa berkata-kata. Sebuah luka di tangannya, di mana tangannya telah terpotong dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan instan seperti sebelumnya. Ekspresi terkejut dan kemarahan bercampur di wajahnya itu. Di hadapannya, Gaban mengayunkan kembali senjatanya, dua kampak kembar yang tampak sederhana namun mematikan. Aura haki yang kuat melingkupinya, bukan haki biasa, namun terasa jauh lebih dalam dan lebih murni. Di sisi lain, Monkey D. Luffy dengan nafas terengah-engah setelah bertukar pukulan dahsyat dengan ksatria suci lainnya, menatap Gaban dengan mata yang lebar dan bertanya, siapa kau sebenarnya kakek tua? Bagaimana kau bisa melukainya seperti itu?" seru Luffy. Namun nada suaranya bercampur antara keheranan dan juga harapan. Gaban menoleh sedikit, dia tersenyum tipis dan menghiasi wajahnya. "Hah? Kakek tua katamu? Dasar bocah nakal. Namaku adalah Skuper Gaban. Dulu aku adalah tangan kanan Raja Bajak Laut." Keheningan sesaat menyelimuti medan perang. Namun Raja Bajak Laut, sebuah nama, Goldie Roger, masih memiliki resonansi yang kuat. Bahkan di tengah kekacauan ini, Robin yang berdiri di dekat para raksasa yang terluka menatap Gaban dengan intens. Ia merasakan aura sejarah terpancar dari pria itu. Kau tahu sesuatu tentang mereka?" tanya Robin. Suaranya penuh harapan tentang kemampuan regenerasi mereka yang mengerikan itu. Gaban mengangguk pelan, matanya kembali tertuju pada Somers yang mulai menunjukkan tanda-tanda regenerasi yang melambat dan tidak sempurna. "Tentu saja, kami pernah menghadapi hal serupa di masa lalu. Bukan persis sama, tapi prinsipnya mirip." Semua mata tertuju pada Gaban. Para topi jerami, para raksasa Elbaf yang terluka namun penuh semangat. Bahkan beberapa ksatria suci yang terkejut dengan perkembangan ini menghentikan sejenak pertempuran mereka. Gaban lalu melangkah maju, kampaknya berayun pelan di tangannya, dan dia berucap, "Kalian para ksatria suci, kalian mengandalkan kekuatan yang bukan milik kalian sepenuhnya. Kekuatan yang dipaksakan, dipinjam dari sumber yang tidak suci." Sommer mendesah marah. "Kau berbicara omong kosong. Kekuatan ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa." Gaban pun tertawa kecil dan licik. "Yang Maha Kuasa katamu? Aku sudah bertemu dengan banyak Yang Maha Kuasa di lautan luas, dan kebanyakan dari mereka adalah penipu besar. Kekuatan kalian ini..." Gaban menghentikan ucapan sejenak, menatap luka di tangan Sommer, dan dia berucap, "Berasal dari manipulasi mendalam tentang terhadap energi kehidupan." Di sini terlihat Luffy menjadi bingung. "Hah? Energi kehidupan?" "Benar," jawab Gaban. "Setiap makhluk hidup memiliki energi uniknya sendiri, sebuah resonansi yang membuatnya tetap ada. Kekuatan regenerasi mereka bekerja dengan cara memanipulasi energi, di mana ini menarik kembali ke titik luka untuk mempercepat penyembuhan. Tidak ada satu kelemahan mendasar dalam sistem seperti ini." Gaban kemudian mengangkat kedua kapaknya. "Untuk memanipulasi energi kehidupan, kalian membutuhkan jangkar,
sebuah titik koneksi yang menghubungkan kalian dengan sumber kekuatan ini. Jika jangkar itu terganggu atau bahkan dihancurkan, aliran energinya akan terputus. Maksudmu, mereka memiliki semacam energi inti? Tanya Usop dengan nada gemetar. Bukan inti fisik seperti buah iblis. Koreksi Gaban, lebih kepada resonansi spiritual. Jika kalian mengerti maksudku, sebuah frekuensi unik yang memungkinkan mereka terhubung dengan sumber energi tersebut. Luka yang kubuat pada Somers. Sembari Gaban menunjukkan luka yang saat ini benar-benar mengeluarkan darah yang banyak dari tangan Somers. Ya, aku lapisi dengan haki tingkat tinggi yang mampu mengganggu resonansi itu. Haki yang tidak hanya menghantam fisik, tetapi juga aliran energi di dalamnya. Zoro lalu bergumam dan mencoba memahami implikasinya. Hah? Haki yang mengganggu aliran energi? Benar, lanjut Gaban. Haki tingkat lanjut mampu melampaui pertahanan fisik. Beberapa di antara kita di masa lalu mampu menggunakan haki untuk melihat dan memutus aliran energi di dalam tubuh seseorang. Ini adalah teknik yang sangat langka dan sulit untuk dikuasai, bahkan di era Roger. Gaban menatap tajam ke arah para ksatria lainnya, yang lalu mulai bergerak mendekat. Kalian para ksatria suci mungkin memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa, tapi kalian bergantung kepadanya. Kalian tidak terlatih untuk bertarung tanpa kemampuan itu. Ketakutan akan luka permanen akan menjadi kelemahan terbesar kalian. Lalu bagaimana cara kita mengalahkan mereka? Tanya Jinbe dengan suara penuh perhitungan. Di sini Gaban menjawab dengan tegas. Kuncinya ada dua. Pertama, identifikasi sumber energi mereka. Mungkin ada artefak, mantra atau bahkan makhluk hidup yang menjadi pusat kekuatan mereka. Hancurkan sumber itu, maka kemampuan regenerasi mereka akan hilang sepenuhnya. Dan yang kedua adalah, sambil mengayunkan kapaknya, Gaban berucap, adalah haki yang mampu mengganggu aliran energi itu. Tidak semua orang bisa melakukannya, tapi mereka yang memiliki penguasaan haki tingkat tinggi harus mencoba untuk melapisi setiap serangan mereka dengan jenis haki ini. Tujuannya bukan hanya melukai fisik, tapi juga memutuskan koneksi mereka dengan sumber kekuatan regenerasi. Gaban menatap Robin dan berucap, kau gadis kecil, kau memiliki pengetahuan tentang sejarah dan artefak kuno. Perhatikan mereka dengan seksama. Mungkin ada pola atau simbol pada tubuh atau senjata mereka yang mengindikasikan sumber kekuatan mereka. Atau mungkin bisa menjadi alat pemancar resonansi itu. Robin mengangguk serius, matanya menganalisis setiap detail penampilan dari para ksatria suci. Gaban kemudian menoleh ke arah Luffy dan berucap, bocah topi jerami, haki rajamu memiliki potensi yang luar biasa. Cobalah untuk memfokuskan hakimu bukan hanya untuk menjatuhkan musuh, tapi untuk menghancurkan sesuatu di dalam diri mereka. Rasakan aliran energi mereka dan coba putuskan koneksinya. Luffy mengerutkan keningnya mencoba memahami instruksi Gaban. Dan ini adalah tingkat pemahaman haki yang baru bagi dirinya. Selain itu, Gaban pun melanjutkan, jangan lupakan kelemahan mendasar semua makhluk hidup, kerentanan fisik. Meskipun mereka bisa beregenerasi, mereka tetap merasakan sakit. Serangan yang terus-menerus dan kuat dapat melumpuhkan mereka, bahkan jika tidak membunuh mereka secara permanen. Gaban menunjuk ke arah para raksasa Elbaf. Kekuatan fisik kalian adalah aset berharga. Gunakan serangan kalian untuk menahan mereka, memberi kesempatan bagi yang lain untuk mencari sumber kekuatan mereka, atau menggunakan Hosoku no Haki. Pertempuran kembali berkecamuk dengan intensitas yang baru. Para topi jerami dan sekutu mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang musuh yang mereka hadapi. Zoro dan Sanji mulai melapisi serangan mereka dengan haki yang lebih fokus, mencoba merasakan dan mengganggu aliran energi para ksatria suci. Luffy dengan insting bertarungnya yang luar biasa mencoba memvisualisasikan aliran energi di dalam tubuhnya dan melapisi haki raja dengan tujuan untuk memutuskan resonansi itu. Robin dibantu oleh para raksasa melindunginya, bergerak hati-hati di sekitar medan perang. Matanya terus mencari petunjuk visual yang mungkin mengarah pada sumber kekuatan para ksatria suci. Ia memperhatikan pola aneh pada jubah mereka, ukiran samar pada senjata mereka, dan cara mereka bergerak.
mencari kemungkinan adanya koneksi tersembunyi. Gaban sendiri tidak tinggal diam. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan untuk usianya itu, ia terus menyerang Somers dan ksatria suci lainnya. Kapaknya menebas dengan presisi yang menakutkan. Setiap serangannya dilapisi dengan haki yang mengganggu. Luka yang ia ciptakan tidak sembuh dengan cepat begitu saja. Dan ini benar-benar memberikan harapan bagi aliansi, di mana penjelasan suku bergaban telah memberikan secercah harapan di tengah pertempuran yang tampak mustahil. Mereka kini tahu bahwa para ksatria suci bukanlah makhluk abadi. Mereka memiliki kelemahan dan ada cara untuk mengalahkan mereka. Pertempuran untuk Elbaf dan untuk masa depan dunia kini memasuki babak baru, dengan pengetahuan kuno dan kekuatan haki yang menjadi kunci kemenangan. Namun, ancaman dari kekuatan yang lebih tinggi yang mungkin menjadi sumber kekuatan para ksatria suci masih membayangi, menunggu untuk diungkapkan.